Hai, kita lanjut membahas LKS tema 7 subtema 2. Kali ini kita akan membahas penilaian subtema 2. Nah, muatan yang pertama kita akan bahas muatan PPKN. Ini ya, pembahasannya atau jawabannya untuk soal nomor 1 sampai 5. Itu ada di halaman 54. Oke, kita langsung bahas ke Romawi 2. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada menjaga ketenangan di kelas, kemudian menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas, kemudian bermain tanpa membeda-bedakan teman, kemudian menyelesaikan masalah teman dengan cara musyawarah. Nah, itu salah satu 3 contoh kehidupan sehari-hari. Nah, ini maksudnya pertanyaan ini adalah atau kalian juga bisa mencari jawaban yang sesuai dengan kehidupan kalian masing-masing. Ya, yang jelas jawabannya itu menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan. Oke, berikutnya soal nomor 2, sebutkan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Nah, rumusan Pancasilanya itu atau rumusan dasar negaranya itu ada yang pertama persatuan, kemudian yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Itu rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Nah, nomor 3, sebutkan 3 bentuk penerapan nilai-nilai kebersamaan di lingkungan keluarga. Nah, contohnya itu seperti membantu pekerjaan orang tua, mengadakan musyawarah keluarga, atau kerja bakti membersihkan rumah. Nah, lanjut yang nomor 4. Sebutkan 6 orang anggota panitia 9. Nah, itu ada Insinyur Soekarno, ada DRS Muhammad Hatta, kemudian ada Ahmad Subarjo, yang ketiga ada AA Maramis, kemudian ada Profesor Dr. Supomo, kemudian ada Muhyamin, kemudian ada Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian ada Dr. Hajiman Wodio Diningrat, dan Abikusno Cokro Suyoso. Itu anggota panitia 9. Oke, nomor 5, salah satu nilai juang para tokoh perumus Pancasila yang perlu kita teladani adalah mendahulukan kepentingan umum. Berikan 3 contoh tindakan mendahulukan kepentingan umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah bisa menyiapkan air untuk cuci tangan sebelum pelajaran dimulai, kemudian ikut bekerja bakti membersihkan selokan umum di sekitar rumah, atau melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Nah, contoh-contoh itu adalah mendahulukan kepentingan umum ya. Oke, lanjut kita ke muatan bahasa Indonesia. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1 sampai 5, pilihan ganda. Mari kita lanjut ke Romawi 2. Nah, kalian baca dulu ceritanya itu ya. Baca pidatonya itu mengandung cerita itu ya. Ada cerita-cerita yang dipaparkan di sana. Oke, yang nomor 1. Apa topik pidato di atas? Topiknya itu tentang pendidikan moral. Ya. Kemudian yang kedua, apa tujuan pembacaan pidato tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan himbauan kepada orang tua untuk memberi pendidikan moral kepada anak-anaknya. Yang ketiga, jelaskan inti atau kesimpulan pada bagian pembuka. Jadi inti pada bagian pembuka itu adalah banyak kejadian negatif yang terjadi pada masa ini yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan moral bagi anak. Yang keempat, pada paragraf keberapa bagian isi pada teks pidato tersebut. Jadi isinya itu ada di paragraf 3 sampai paragraf 5. Nah, yang nomor 5, apakah salam yang digunakan orator untuk membuka dan menutup pidato? Nah, ini salamnya ya, selamat pagi, itu salamnya ya. Jadi salamnya itu adalah selamat pagi.
Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk muatan IPA. Nomor 1, pakaian yang basah ya dan keringat. Itu sudah berkali-kali dibahas ya. Ini pembahasan untuk soal nomor 1 sampai 5. Oke, Romawi 2. Jelaskan yang dimaksud infeksi ragi pada organ reproduksi. Nah, infeksi ragi itu, kalian tahu ragi kan? Ragi itu kan salah satu jenis jamur. Ya. Jadi infeksi ragi pada organ reproduksi itu artinya penyebaran jamur ya pada tubuh kita ya, namanya infeksi ragi. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada remaja putri? Yang pertama, itu kita harus mandi 2 kali sehari, minimal 2 kali sehari. Ya, yang kedua, menjaga organ reproduksi agar tidak lembab. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat kotor. Yang ketiga, nomor 3, mengapa kita tidak boleh bertukar handuk dengan orang lain? Nah, tentunya kalau kita bertukar handuk, kita akan pasti kena penyakit kulit. Nah, kita tidak boleh bertukar handuk agar tidak tertular penyakit kulit. Yang keempat, sebutkan cara mengobati infeksi jamur pada organ reproduksi. Nah, ini harus diobati dengan salep yang mengandung anti jamur, itu mungkin ya, anti jamur. Jadi intinya adalah salep kulit anti jamur khusus untuk organ reproduksi, itu ada di dokter ya. Kemudian yang 5, apa yang harus kamu lakukan setelah berolahraga untuk menjaga kesehatan organ reproduksi? Jadi kalau kamu habis berolahraga itu harus mandi ya setelah keringat kering. Jadi membilasnya juga, atau misalnya handuk yang digunakan juga harus bersih. Kemudian setelah itu menggunakan pakaian yang baru atau baru habis dicuci atau pakaian yang bersih. Gitu. Oke, lanjut ke muatan IPS. Oke, ini jawaban untuk nomor 1 dan 2, pilihan ganda. Kemudian ini jawaban untuk nomor 3 sampai 5. Ya, kita akan bahas Romawi 2. 1. Sebutkan 3 bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya. Ya, kerjasamanya di bidang sosial budaya yang pertama pengembangan kesejahteraan, yang kedua pemberian bantuan merata, yang ketiga pengurangan masalah. Itu inti-intinya ya. Yang kedua, apa latar belakang dibentuknya kerjasama di bidang kebudayaan negara-negara ASEAN? Nah, latar belakangnya itu karena persamaan nasib, kemudian pengembangan budaya dan kehidupan sosial masyarakat ASEAN yang mirip-mirip ya. Kita hampir mirip kehidupan sosial kita, kemudian budayanya hampir mirip dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Dari itu dibentuklah kerjasama di bidang kebudayaan. Nomor 3, apa tujuan dibentuknya komunitas sosial budaya ASEAN? Nah, tujuan dari dibentuknya komunitas sosial budaya ASEAN itu adalah untuk memberikan kontribusi untuk mencapai komunitas ASEAN yang berorientasi pada orang dan bertanggung jawab secara sosial untuk memenuhi solidaritas yang tahan lama dan persatuan antara masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN. Itu tujuannya. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud ZOFAN. ZOPFAN. Nah, itu merupakan suatu bentuk deklarasi yang dibuat oleh ASEAN yang dicetuskan di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Konsep ZOFAN itu awalnya datang dari negara Malaysia. Sasarannya dari ZOFAN ini adalah kerjasama politik ASEAN dan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, kapan dan di mana SEA Games pertama kali diadakan? Itu pertama kali diadakan pada tahun 1959 di Bangkok, Thailand. Oke, kita lagi satu muatan ya, muatan SBDP. Ya, ini jawaban nomor 1 sampai 4, kemudian ini yang nomor 5. Romawi 2, nomor 1.
Sebutkan 3 unsur utama tari. 3 unsur utama tari itu ada wirage atau wiraga, wirasa, dan wirama. Wiraga itu adalah gerak tubuh kita, wirasa itu adalah mimik atau ekspresi, dan wirama itu adalah musik pengiringnya. Yang nomor 2, sebutkan unsur-unsur tambahan pada seni tari. Unsur-unsur tambahannya itu ada kostum, properti, kemudian tata panggung. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud gerak nyekiting. Nah, nyekiting merupakan gerak dasar tari dengan jari tengah bertemu dengan ibu jari dan jari lain diangkat ke atas. Coba kalian praktikkan sendiri ya gerak nyekiting. Yang keempat, sebutkan gerakan dasar mata pada tari. Dasar gerak dan sikap mata antara lain gerak mata lurus ke samping atau mengerling, kemudian gerak mata lurus ke bawah, kemudian ada gerak mata menyudut ke kanan, atas, dan bawah, serta gerak mata menyudut ke kiri, atas, dan bawah. Adapun sikap mata atau gerak kelopak mata dapat berupa memejamkan mata, kemudian kelopak mata sedikit terbuka, dan kelopak mata terbuka lebar. Itu gerak dasar mata ya. Yang kelima, sebutkan 3 gerak dasar kaki pada tari. Itu ada srigsig, kemudian ada kenser, kemudian ada gejung. Ya, kalian bisa cari di buku kalian ya. Oke, demikian pembahasan untuk penilaian subtema 2 tema 7 kita. Selamat belajar, semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.